Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini. Bertemu lagi bersama saya Yelin Salviani menemani Anda pendengar hari ini di acara Halo RRI ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini kita punya topik gitu ya di Halo RRI. Anda bisa bergabung juga nanti, bisa menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Tanggapan-tanggapan dari masyarakat baik yang ada di Sulawesi Utara ataupun juga yang ada di seluruh Indonesia yang bisa mendengarkan siaran kami juga melalui YouTube RRI ya di kesempatan hari ini di RRI Manado, dan yang pastinya juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan hari ini topik kita pendengar terkait menjawab ya tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM Kepolisian Daerah, dan tentunya hari ini sudah hadir di studio ada narasumber kita Bapak Kombes Pol Slamet Waloya SH SIK Karo SDM Polda Sulawesi Utara. Selamat siang Pak Slamet. Ya, selamat siang Mbak Ketemu Yelin. lagi ya Pak ya. Lagi. Yang pasti di hari ini di acara yang berbeda di Halo RRI, tentunya kita juga undang kebersamaan masyarakat gitu ya yang ingin menyampaikan tanggapannya terkait topik kita di hari ini. Tentunya bisa bergabung juga nanti di SMS juga di WhatsApp di 0821 95835080. Bisa di line telepon, bisa juga memberikan tanggapan Anda di chat di YouTube RRI di RRI Manado di kesempatan siang hari ini ya. Baik, ini Pak Slamet, kita membahas topik ya, menjawab tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM di Kepolisian Daerah. Di sini Polri juga sudah melakukan transformasi gitu ya Pak ya, sekarang ini dalam proses rekrutmen anggota Polri agar semakin berkualitas dengan perubahan substansi dan juga kultur gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang transformasi rekrutmen, sekarang ini tuh seperti apa sih transformasi rekrutmen SDM gitu ya di Kepolisian Daerah sendiri Pak, kalau bisa dijelaskan? Ya, baik, terima kasih Mbak Yeni. Jadi sebenarnya saat ini kan sedang dilaksanakan terkait dengan wacana transformasi ya, transformasi Polri. Nah, mungkin salah satu transformasi ini di bidang rekrutmen SDM Polri yang sebenarnya ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2000-an, di mana terjadi atau dilakukan beberapa perubahan-perubahan dalam proses rekrutmen. Dan saat ini kita melaksanakan rekrutmen ini dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis atau betah. Dan ini dilaksanakan sebagai amanah reformasi tahun 1998, dan kemudian di bidang rekrutmen ini saya kira sudah banyak sekali perubahan-perubahan dibandingkan dahulu ya, kira-kira seperti itu. Ada perubahan yang tentunya transformasinya memang berbeda jauh dari yang dulu gitu ya Pak ya. Oke, ini ada mungkin ini pernah disosialisasikan juga gitu ya di program RRI di Pro 1 juga. Nah, ini ada namanya prinsip dasarnya itu betah gitu ya. Nah, itu tadi yang sudah Pak Slamet sampaikan tadi, bersih, transparan, akuntabel, dan juga humanis. Dan apakah prinsip betah ini tuh memang sudah dilakukan Pak? Kalau Bapak melihat di lapangan pun, apakah memang sudah prinsip ini dilakukan di lapangan? Ya, jadi sebenarnya di dalam rekrutmen ini sampai dengan saat ini terus dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Dan perbaikan ini cukup krusial, cukup signifikan ya, terutama dalam hal transparansi rekrutmen. Ya. Sebagai contoh mungkin kita lihat kita menganut di dalam rekrutmen itu one day service. Jadi kalau dahulu dalam pelaksanaan seleksi itu hari ini melaksanakan seleksi, mungkin nilai itu keluar
beberapa hari kemudian. Oke. Ya. Nah, kalau waktunya lama gitu iya, ya Pak waktunya ya lama, untuk melihat hasilnya gitu ya. Ya, diumumkan beberapa waktu kemudian. Nah, kalau saat ini dengan one day service ini selesai melaksanakan ujian, nilai itu langsung keluar. Oke. Nah, dengan sistem computer assessment test atau CAT itu. Iya. Nah, itu salah satu contoh bahwa perubahan ini krusial ya. Termasuk juga hal-hal yang bersifat tes fisik, tes jasmani seperti itu. Nah, nilai itu kemudian dipampangkan di depan seluruh peserta saat itu juga, kemudian peserta tanda tangan di situ dan bisa melihat nilai peserta lain. Kemudian bisa dibandingkan nilainya dengan nilai peserta lain. Nah, ini contoh-contoh bagaimana perubahan yang sangat signifikan dalam proses rekrutmen sehingga jaminan terhadap transparansi itu memang ada, kira-kira seperti itu. Oke, ini juga yang bersih transparan udah terlihat gitu ya Pak ya, karena sudah dilakukan juga di lapangan. Kalau humanis itu yang seperti apa sih Pak? Ya, kalau humanis ini sebagai contoh di dalam pelaksanaan rekrutmen, kalau mungkin sebelum-sebelumnya dahulu itu proses rekrutmen mungkin dilaksanakan sampai malam ya, kemudian proses menunggu itu juga lama, contohnya pada saat pemeriksaan kesehatan, menunggu giliran untuk diperiksa itu sangat lama ya, bahkan sampai malam. Nah, kalau dengan saat ini kita buat di dalam pemeriksaan kesehatan ini namanya ban berjalan, ya, sehingga selesai diperiksa sini, diperiksa item lain, kemudian peserta yang sudah ada masuk, item lagi seperti itu. Jadi dengan proses yang cepat, ini juga peserta tidak perlu menunggu lama, kira-kira seperti itu. Baik. Ya. Dan yang pastinya kalau kita melihat transformasi rekrutmen yang terbaru gitu ya di tahun ini pun juga sudah dilaksanakan juga ya Pak ya. Ya. Nah, yang pasti dengan adanya transformasi ini tuh apa Pak yang sangat dirasakan? Apakah ada keluhan dari masyarakat seputar transformasi rekrutmen ini? Karena kan ini kan sebenarnya sudah dipermudah gitu ya. Tapi adakah keluhan-keluhan yang didapatkan juga di lapangan Pak? Ya. Saya kira kalau kita lihat ya, dengan ada beberapa keluhan atau ada beberapa komplain, itu sebenarnya justru menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang dilaksanakan ini sudah sangat terbuka, sehingga orang itu bisa komplain dengan sangat terbuka gitu ya. Jadi dengan adanya komplain, adanya kemudian mungkin suara-suara itu justru kalau menurut saya justru menunjukkan bahwa sistem rekrutmen yang dilaksanakan ini sangat transparan ya, sehingga orang bisa dengan mudahnya dengan versi yang bersangkutan, klaim yang bersangkutan ini bisa komplain. Nah, dan tentu kita juga tidak tutup mata terhadap komplain tersebut. Justru kita berikan saluran-saluran yang terbuka untuk bisa komplain sehingga komplain tersebut bisa kemudian ditanggapi, ya. Dan di beberapa hal komplain itu sebagian besar kemudian bisa kita tanggapi dan ternyata tidak benar, walaupun ada sebagian kecil yang kemudian menjadi koreksi kita. Ya. Oke, koreksinya itu apa-apa saja Pak kalau waktu sudah melaksanakan ini? Ya misalkan di dalam penilaian misalkan jasmani ya misalkan. Nah, dia ada nilai yang input dari operator itu tidak sesuai dengan yang tertulis. Nah, kan tetap ada human error tetap ada. Nah, ini karena peserta ini bisa melihat ya, kemudian ditampilkan secara terbuka. Nah, yang bersangkutan komplain. Ternyata setelah kita telusuri memang ada kesalahan input. Nah, seperti itu sebagai contoh ya. Ya, tapi itu sangat kecil persentasenya. Oke, baik. Tentunya dengan adanya transformasi rekrutmen ini, apalagi juga kan sudah dibantu dipermudah juga gitu ya, cepat gitu ya Pak ya untuk hasilnya. Tentunya ini bisa dengan mudah juga dikoreksi gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang
salah gitu Ya, ya. langsung dikoreksi saat itu Dikoreksi juga saat ya. itu juga. Oke, baik. Yang pastinya di Halo RRI di hari ini mungkin untuk Anda pendengar yang ingin bergabung gitu ya, melalui SMS juga WhatsApp boleh atau di line telepon juga boleh, Anda bisa sampaikan beberapa tanggapan-tanggapan masyarakat terkait gitu ya, transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah itu seperti apa. Yang mungkin yang ingin memberikan tanggapannya boleh ya Pak ya, Oh, masyarakat silakan. ya. Ya. Oke. Yang pastinya Anda bisa bergabung di 082195835080 ya, atau juga di kesempatan hari ini bisa bergabung melalui YouTube kami di RRI Manado. Anda bisa memberikan tanggapan Anda, bisa chat juga di sana kira-kira apa nih yang ingin Anda sampaikan gitu ya, tanggapan masyarakat terkait topik kita di hari ini, transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah ya. Oke, baik, sambil menunggu hari ini untuk pendengar kita bergabung gitu ya Pak Slamet ya, kita juga ingin bertanya nih ya, bagaimana evaluasi pelaksanaan rekrutmen proaktif nih Pak dalam proses rekrutmen dan seleksi penerimaan Bintara Polri dan Polda di Sulawesi Utara sendiri? Ya, jadi tentu kita bertujuan dalam pelaksanaan rekrutmen itu bisa merekrut yang terbaik dari yang baik-baik ya. Iya. Nah, maka kita tidak hanya menunggu, tapi juga proaktif. Iya. Jadi kita melalui Babin Kaptimas, melalui Polsek-Polsek datang ke sekolah-sekolah. Nah, kita lihat talenta-talenta dari lulusan SMA yang kira-kira memiliki talenta-talenta tertentu, ya, sehingga kita di dalam proses rekrutmen itu juga ada saluran-saluran khusus seperti, yaitu yang kita sebut dengan SIPSS atau Bakomsus. Kalau SIPSS yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Kemudian kalau Bakomsus, Bintara Kompetensi Khusus. Jadi ada kompetensi-kompetensi tertentu dari calon rekrutmen, peserta rekrutmen ini yang memiliki talenta tertentu. Nah, ini kita wadahi dengan jalur-jalur tertentu. Ada kuota-kuota tertentu dari lulusan-lulusan SMA, kemudian kita wadahi dalam namanya Bintara Kompetensi Khusus, kira-kira seperti itu. Oke, dan yang pastinya kalau boleh tahu nih Pak, aspek apa saja Pak yang perlu ditingkatkan dalam dimensi input, proses, output, dan juga outcome gitu ya dalam rekrutmen proaktif tersebut Pak? Ya, aspek yang dinilai yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan rekrutmen ya tentu yang pertama dari sisi kesehatan ya, Kesehatan yang paling utama jasmani ya, Pak. Kemudian dari akademik ya. Kemudian juga dari kesehatan mental yang dinilai dengan proses penilaian psikologi dan kesehatan jiwa. Nah, 3 hal itu saya kira yang penting, termasuk juga terkait integritas. Maka di dalam proses rekrutmen juga ada penilaian mental kepribadian. Nah, itu juga dilihat, termasuk juga track record yang bersangkutan di masyarakat. Oke, tidak hanya menilai dari yang apa ya Pak ya, mungkin dia tinggi gitu ya di tesnya gitu ya, tapi kalau psikologinya nggak bisa, ini tetap nggak lolos juga ya Pak ya, kalau ada betul, ya, ada batas minimal juga ada ya. batas minimalnya ya. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar yang ingin bertanya gitu ya, kami persilakan di sana hari ini terkait transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah, tentunya di Halo RRI kita juga berharap gitu ya ada tanggapan juga dari masyarakat seperti apa menurut Anda transformasi rekrutmen SDM sekarang ini di kepolisian daerah gitu ya. Anda bisa bergabung di 082195835080 baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga di line telepon kita ya. Oke, sekarang ini ada WhatsApp nih Pak yang sudah masuk nih. Kira-kira berapa kuota yang akan diterima untuk penerimaan yang dibuka sekarang? Apakah hanya untuk warga Sulut atau terbuka untuk umum? Dari Lisa di kampus. Oke. Baik, yang pertama untuk kuota, mungkin bisa saya sampaikan bahwa saat ini ya, bulan ini kita menerima Bintara khusus untuk Brimob ya. Untuk Brimob ada penerimaan Bintara, namun ini sudah mulai proses seleksi kesehatan hari ini ya, hari ini tes kesehatan. Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari Mabes Polri, kuota seluruh Indonesia ada 2.000. 2.000 ya. Nanti untuk Sulut memang belum ditentukan. Nanti kita memperhitungkan berdasarkan animo yang ada terdaftar. Nah, jadi untuk kuota 2026 saat ini belum ditentukan. Nah, namun berdasarkan keterangan yang sementara dari Mabes Polri,
lebih kurang nanti total penerimaan rekrutmen anggota Polri ini sekitar 10.000 ya, 10.000 dibandingkan tahun lalu memang ada kenaikan, di mana tahun lalu tuh memang mungkin berdasarkan anggaran juga tidak terlalu banyak. Nah, tahun 2026 ini kita lihat cukup meningkat yang akan direkrutnya. Jadi totalnya 10.000 itu termasuk untuk Akademi Kepolisian dan juga untuk yang Inspektur Polisi Sumber Sarjana ya itu totalnya 10.000 ya, kira-kira demikian. Oke, baik. Yang pastinya untuk Anda pendengar, kami juga masih menunggu kebersamaan Anda gitu ya, ingin memberikan tanggapan Anda terkait topik kita di hari ini di Halo RRI terkait transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah ya. Tentunya masih bersama dengan Bapak Slamet gitu ya, yang pastinya untuk Anda bisa bergabung di kesempatan hari ini sekali lagi di 082195835080 ataupun juga bisa bergabung melalui YouTube kami gitu ya di kesempatan hari ini di YouTube kami di RRI Manado. Oke, ini ada lagi Pak dari Santi di Samrat. Apakah penerimaan secara online atau seperti apa? Biasanya ada kuota khusus orang dalam. Dari Santi Samrat. Gimana nih Pak tanggapannya? Ya, baik. Jadi untuk pendaftaran itu secara online. Pendaftaran jadi di website penerimaanpolri.go.id. Pendaftaran secara online. Nah, kemudian nanti ada tahap pemeriksaan administrasi, kelengkapan dokumen dan sebagainya. Nah, kalau kuota khusus ini tidak ada. Jadi seluruhnya diberikan kuota sesuai dengan kebutuhan dari organisasi dan kuota-kuota yang ditentukan. Jadi tidak ada kuota khusus. Tidak ada orang dalam ya Pak? Ya, tidak ada kuota khusus. Kan biasanya ini memang bukan rahasia umum gitu ya Pak. Banyak juga yang berpendapat masyarakat di luaran sana gitu ya. Kalau misalkan mau jadi bintara atau jadi tim di Polda atau dimanapun gitu ya kepolisian, itu pasti ada kuota keluarga. Itu Pak gimana Pak tanggapannya Pak tentang tanggapan itu? Tidak ada ya, saya mungkin bisa sampaikan tidak ada kuota khusus ya. Jadi untuk mungkin bisa dicek kepada yang peserta yang pernah mendaftar ya. Jadi nilai-nilai itu ditampilkan pada saat sidang sesuai dengan nilai apa adanya. Kemudian ranking itu juga kita bisa melihat dari nilai-nilai yang ada secara terbuka dalam sidang terbuka bisa disaksikan oleh seluruh peserta. Nah, di situ bisa terlihat apakah memang ranking yang masuk, yang lulus, terpilih itu sesuai dengan nilai atau tidak. Jadi memang tidak ada kuota khusus sebenarnya memang. Itu cuma hoax ya Pak ya berarti ya. Saya kira. Yang pasti mungkin ada juga keluarga dari mungkin ada yang masuk Bintara, ada juga keluarganya gitu ya Pak ya. Tapi itu pun juga tidak ada orang dalam atau bagaimanapun karena hasilnya juga murni gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau saya lihat memang persaingan itu cukup ketat ya. Jadi sebagian dari peserta ini memang mempersiapkan sejak awal, ada yang sampai bimbingan dan seterusnya ya, sehingga memang persaingan nilai dan syarat masuk itu cukup ketat, cukup kompetitif ya, dan sehingga kadang-kadang hanya selisih sedikit saja itu bisa menjadi tidak lulus gitu kan ya, terpilih. Kemudian maka memang kita bisa merasakan ada peserta-peserta yang kecewa saat tidak terpilih, ya itu hal-hal yang biasa ya. Tapi semuanya bisa kita pertanggungjawabkan secara transparan. Dan yang pastinya untuk Anda tadi gitu ya jawaban yang sudah disampaikan Bapak Slamet Waloya. Tentunya bagaimana tanggapan Anda di sore hari ini di Halo RRI, kami persilahkan terkait topik kita di hari ini menjawab tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah gitu ya. Dan yang pasti ada penelpon di sore hari ini. Halo, selamat siang Halo RRI. Halo, selamat siang. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Cliff dari Motoling di Selatan. Cliff di Motoling, silakan. Apa selamat yang pagi Bapak Slamet, ketemu lagi ya Pak Slamet. Ya, selamat pagi Pak Cliff. Yang penting betah aja ya, betah aja. Betah. Jangan pasti orang Manado bilang, jangan bosan-bosan. Oke, saya begini Pak. Kan memang sekarang kan sudah transparan kan begitu, penerimaan. Tapi bagaimana cara dari kepolisian, dari Polri itu bagaimana untuk menangkal, mengikis stigma di masyarakat itu masih ada saja Bapak. Karena
banyak beredar di masyarakat begini. Tetap bayar, tetap semua pakai doi. Tapi bagaimana cara untuk supaya meyakinkan masyarakat itu bahwa tidak ada calo lagi atau tidak ada lagi penembak-penembak di atas kuda begitu kan? Mungkin sudah ada sasaran lagi sekarang. Sekarang ketika para orang bilang itu penembak-penembak itu sudah mereka itu ketika mereka mendengarkan ini sudah ada rekrutmen Polri, mereka sudah cari sasaran lagi. Jadi bagaimana untuk meyakinkan masyarakat supaya tidak tergoda lagi. Jangan ada orang dalam, mungkin orang dalam itu dia berarti orang dalam itu biasa keluar bersosialisasi dalam arti tanda kutip kan. Jadi bagaimana dari Polri itu meyakinkan bahwa sudah tidak ada lagi bayar-bayar titipan dan lain sebagainya. Supaya itu kan meresahkan masyarakat. Kayak kejadian waktu lalu kan di daerah Minsel di sini bayar sekian ratus juta. Akhirnya dia sebagai apa itu Bapak bilang penembak di atas kuda. Kalau ya masuk syukur, tapi bukan karena dibayar. Jadi cara dari Polri itu supaya karena di masyarakat kan masih bilang tetapkan uang, tetap itu bayar, nggak mungkin. Baik. Itu saja Bapak, terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih klip di Botoling gitu ya. Ini mungkin bagaimana cara mengikis stigma gitu dari masyarakat terkait ya itu tadi Pak. Banyak yang sudah berpikiran negatif gitu ya. Pasti ada orang dalam ini ya, pasti bisa bayar ini. Itu gimana Pak caranya? Makanya kita berterima kasih sekali dengan RRI yang dimana kita sering mensosialisasikan hal ini ya. Kita tidak bosan-bosan untuk terus mensosialisasikan hal ini karena memang merubah persepsi itu tidak mudah. Maka sosialisasi, kemudian penerangan, pencerahan dalam kesempatan-kesempatan ini sangat penting bagi kita ya. Ya, terutama seperti itu. Nah, memang yang disampaikan Pak Klip tadi tidak salah. Memang namanya penembak di atas kuda itu benar adanya. Benar adanya ya, benar Pak adanya. Jadi kadang-kadang malah orang yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Polri, mereka yang kemudian mengaku-ngaku. Nah, mengatasnamakan gitu ya Pak betul. ya. Nah ini yang memang terus harus kita dengungkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau memang peserta itu lulus, ya itu memang karena usahanya sendiri. Kemudian kalau memang tidak lulus, ya itu memang perlu lebih giat berlatih lagi seperti itu. Yang dinamakan penembak di atas kuda itu dia tidak tahu, kemudian tidak tahu nilainya seperti apa. Kalau kemudian dia lulusnya, dia beruntung ya, beruntung. Ya, mengklaim bahwa lulus karena bantuannya dia, padahal tidak sama sekali bahwa peserta yang lulus itu memang karena nilainya memenuhi dan di atas peserta yang lain, kira-kira seperti itu. Karena memang sekarang ini berdasarkan kemampuannya gitu ya Pak ya, bukan betul. Karena ada yang membayar atau bagaimana. Dan kalaupun ada yang membayar Pak di tahun 2026 ini apa ya istilahnya itu tuh apakah ada yang kedapatan Pak, kedapatan tangan atau bagaimana Pak kasus seperti ini? Dilaporkan saja kalau memang ada yang mengaku bisa meluluskan, nah itu langsung dilaporkan saja. Karena itu pasti tidak benar. Tidak benar di tahun ya. 2025 ini juga ada yang kita proses ya. Kita proses betul itu di Minsel, kita sedang proses karena mengaku bisa meluluskan dengan membayar dan ternyata tidak lulus ya. Lah kalaupun ternyata mengaku bisa meluluskan, ternyata yang dijanjikan itu lulus, itu sebenarnya atas kemampuannya sendiri. Bukan karena hasil bayaran itu tadi gitu ya Pak ya. Oke, berarti ini juga ada oknum yang tidak bertanggung jawab juga ternyata juga ya Pak ya. Betul, malah kadang-kadang itu tidak ada hubungannya dengan polisi ya. Itu dia. Itu kira-kira gitu. Jadi kembali ke masyarakat sebenarnya, membuka pola pikir kita juga gitu ya Pak ya. Jadi ngapain punya calo gitu ya Pak ya, kalau sudah jelas-jelas ini sekarang rekrutmennya itu tuh sudah berbeda dari yang lalu-lalu. Tentunya ini sesuai dengan kemampuan semua gitu ya. Oke, baik, ada penelpon lagi di kesempatan hari ini. Halo, selamat siang. Halo RRI. Iya, halo, dengan Bapak siapa di mana Pak? Selamat siang Pak. Heri. Pak siapa Pak? Heri. Pak Heri. Oke, Pak Heri di Tateli. Tateli. Oke, silakan Pak Heri. Selamat siang Bapak narasumber. Ya, selamat siang Pak Heri. Jadi pihak kepolisian kan? Iya. Tentunya masyarakat tenang.
apabila ada rekrutmen yang transparan dan menyangkut juga dengan SDM, kemampuan sumber daya manusianya. Cuman ya yang selama ini kan banyak yang berkembang. Sama dengan penjelasan Bapak, oh ada oknum juga yang salah lihat, salah tulis. Lulus dibilangnya enggak. Setelah diteliti ternyata jadi bukan error-error seperti itu, harus lebih teliti agar supaya tidak ada menimbulkan kekecewaan. Jadi dengan ada transformasi birokrasi di pihak kepolisian, terima kasih juga sementara dibahas kan, koordinatornya termasuk Mahfud MD yang sementara membahas masalah birokrasi dari pihak kepolisian, termasuk dengan putusan MK. Polisi yang aktif tidak bisa ditempatkan di tempat-tempat yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas tanggung jawab dari pihak kepolisian. Itu kan sudah diketok. Jadi begitu diketok itu final. Itu kan final. Jadi ya mudah-mudahan dengan harapan-harapan masyarakat melalui perubahan-perubahan ini, dan itu betul-betul terwujud, pasti pungli-pungli korupsi itu akan secara otomatis berkurang. Karena selama ini kan dengan ratusan juta, apalagi kalau mau akabri, kan, sampai miliar. Ya, apa yang ingin langsung disampaikan Pak Heri? Iya, dicukur lagi. So keluar 500 belum cukup, masih lagi dengan alasan ada perantara oknum-oknum. Itu yang sebenarnya harus dibenahi. Polisi kok masa nggak mau dapat oknum-oknum itu kan? Dan memang harus ada ketegasan dan betul-betul harus transparan, terbuka. Kemudian apabila ada persoalan, di mana masyarakat boleh mengadu dan betul-betul menyangkut dengan pelayanan yang betul-betul transparan juga. Jangan seakan-akan ada keluhan dari masyarakat dibuat dijadikan bola pingpong atau seperti apa, ini pasti kan. Nah, mudah-mudahan jadi harapan masyarakat melalui reformasi birokrasi di pihak kepolisian itu dengan segera terwujud. Di Mahfud MD juga sementara dalam membahas ini mulai kelihatan itu perubahan. Terima kasih. Baik Pak Heri. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Heri. Bagaimana Pak? Mulai tanggapan Pak Heri di Tateli tadi? Ya mungkin yang kita tanggapi yang terkait rekrutmen ya. Terkait rekrutmen. Memang tadi masih terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, merubah persepsi. Jadi merubah persepsi. Memang kita merubah persepsi ini bukan hal yang mudah ya. Jadi termasuk tadi disebutkan sampai akpol sampai berapa ratus juta ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan ya sebagai gambaran. Jadi di tahun 2025 kemarin penerimaan akpol dari Polda Sulawesi Utara itu yang masuk ada 5 orang. 4 orang itu putra taruna, 1 orang taruni putri ya. Di antara peserta itu mungkin bisa saya sampaikan ada keluarga Pak Kapolda ya. Pak. Dan tidak masuk. Gagal ya Pak ya. Iya gagal ya. Jadi ini menunjukkan ya memang sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang dia mampu, yang 4 orang ini 2 diantaranya 5 orang ini 2 diantaranya itu anak dari yang tidak mampu ya, keluarga tidak mampu menengah ke bawah. Kira-kira seperti itu. Jadi dan memang memiliki kemampuan ya berangkat ke Semarang. Keren gitu. Ya Pak ya. Ya, dan bisa dicek itu dari 5 orang itu pakai uang apa enggak gitu ya. Yang saya gambarkan tadi bahkan keluarga Pak Kapolda pun memang karena nilai yang 5 orang itu lebih tinggi ya tidak masuk. Seperti itu. Itu gambaran saja bahwa sebenarnya tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, kalau memang memiliki kemampuan anak yang bersangkutan ya berangkat saja kira-kira gitu ya. Yang pastinya itu semua ada takdirnya masing-masing lah gitu ya Pak ya. Kalau sudah berani mendaftar, berani berkompetisi gitu ya, tentunya semua menggunakan skill gitu ya dan kemampuannya memang real gitu ya Pak ya. Walaupun ada jabatan ataupun orang tuanya tetap terlihat di lapangan pun kalau tidak lulus ya tidak lulus gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, Anda bisa bergabung nantinya di 082195835080 dan masih di Halo RRI terkait topik di hari ini menjawab tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM di Kepolisian Daerah. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Kanal informasi dan inspirasi
Nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar ngana begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia ada buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Tadi Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan. Apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini. Dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih di Halo RRI. Dan tentunya masih bersama dengan Bapak Kombes Pol Slamet Waloya SH SIK Karo SDM Polda Sulawesi Utara ya. Dan hari ini masih terkait topik menjawab tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah ya. Dan tentunya Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda terkait topik kita di kesempatan hari ini. Anda bisa bergabung di 08219583 5080 ya. Baik, ada lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Halo RRI. Halo, selamat siang. Iya, RRI. selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Jeffrey Oke, Pak Jeffrey di Bitung. Bitung. Oke, silakan. Apa yang ingin disampaikan Pak? Iya, selamat siang Bapak Polisi sebagai narasumber. Selamat siang Pak. Iya, memang berkembang di masyarakat mengenai rekrutmen kepolisian ini. Rekrutmen ini istilahnya bagaikan angin, terasa tapi tidak kelihatan. Ya, jadi sudah berkembang di masyarakat bahwa kalau masuk polisi, mesti kasih sekian. Stigma lagi kayaknya Pak. Iya. Oke, baik. Jadi juga orang masyarakat melihat ada juga polisi so bertugas, dia pendek. Iya, ada juga polisi sudah bertugas tapi pendek dompet fisik. Iya, jadi ini sudah bagus. Sudah ada perubahan yang sekarang ini, ya. Cuma itulah yang orang mau sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Baik, sama siang Pak Heri di Bitung gitu ya. Ya pasti terasa tapi nggak kelihatan gitu ya. Padahal ya itu dia ya Pak ya, stigma lagi ya, kembali lagi. Bisa Bapak tanggapi? Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Memang kita di dalam proses rekrutmen ini memang terus melakukan perbaikan-perbaikan ya. Jadi yang dulu dilaksanakan mungkin tidak sesuai dengan proses transparansi ya. Kemudian akuntabilitasnya juga kurang bisa dipenuhi. Nah, saat ini proses ini bisa dilihat sistem rekrutmen kita bisa akuntabel ya, memanfaatkan teknologi informasi, ya, memanfaatkan perkembangan kecanggihan peralatan ya. Sebagai contoh misalkan di dalam tes keselamatan jasmani untuk akademi kepolisian, Taruna Akademi Kepolisian, ini saat ini menggunakan sensor ya,
sehingga ada sensornya ya, Pak ya? Aha. sehingga di dalam penilaian jasmani itu tidak lagi menggunakan manusia, Iya. tidak menggunakan Tidak manual personel, lagi ya, gitu tidak ya? manual, tidak Aha. bukan orang yang menilai, tapi sensor. Iya. Dan ini juga menghilangkan subjektivitas. Iya. Nah, jadi perkembangan-perkembangan itu yang kita laksanakan, ya tentu ini untuk menunjukkan bahwa akuntabilitas kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tentu kalau terkait stigma, persepsi, ya memang kita harus sering melakukan sosialisasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan oleh Polri ini. Oke, walaupun sudah dilakukan sosialisasi, tapi masyarakat berdalih tidak melihat gitu ya. Yang pastinya, ini Bapak menanggapinya seperti apa, Pak? Ada perubahan gitu ya, tapi masyarakat tidak merasakan gitu ya perubahan itu. Ya, ya, memang kuncinya tetap sosialisasi ya. Sosialisasi lagi gitu ya, Pak ya, ya. ya. Oke. Dan yang pasti dikembalikan lagi kepercayaannya kepada masyarakat gitu ya. Karena tentunya Polda juga tetap berusaha gitu ya, Pak ya. Dengan adanya transformasi ini tentunya lambat laun juga bisa dirasakan oleh masyarakat lah gitu ya, melihat sendiri. Dan sekarang pun sudah seperti Pak Slamet katakan tadi juga, yang dari masyarakat umum pun itu bisa lolos ya Pak ya, yang tuh Akpol ya Pak ya, yang dikirim pun itu walaupun ada anak-anak dari orang dalam pun gitu ya, kalau tidak bisa ya tetap tidak masuk, tidak lulus gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya di sini Pak, kalau boleh tahu faktor-faktor apa saja Pak yang tentunya di sini bisa diberikan sosialisasi lagi kepada masyarakat gitu ya, faktor-faktor apa yang biasanya mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen proaktif di Polda Sulawesi Utara, dan bagaimana cara meningkatkannya Pak? Ya tentu di dalam pelaksanaan rekrutmen, saya kira khusus untuk peserta ya tentu persiapan sebaik-baiknya, karena memang kompetisi ini cukup ketat ya, dan kemudian sistem rekrutmennya juga transparan, terbuka ya, jadi tidak memberikan ruang untuk penyimpangan-penyimpangan ya, sehingga memang kuncinya bagi peserta yang memang berminat untuk bergabung menjadi anggota Polri, nah ini kuncinya persiapan. Nah kemudian kepada keluarga peserta dan masyarakat umum ya tentu kita mengimbau tidak perlu percaya terhadap tawaran-tawaran yang tidak benar, ya. Iming-iming yang tidak benar, bisa lulus tanpa usaha, hanya dengan modal kalau di sini namanya doi ya, doi doi saja, ya, itu tidak mudah percaya seperti itu, karena memang tidak memungkinkan, sistem rekrutmen tidak memungkinkan untuk itu sebenarnya. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, yang pastinya di sini Pak Slamet Wahyudi sudah menyampaikan kalau misalkan ada yang menawarkan gitu ya Pak ya, harus dibayar seberapa rupiah gitu ya, jangan sampai tergiur. Kembali ke kita lagi masyarakat gitu ya, kalaupun ada oknum atau orang dalam atau bagaimana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Jadi kembali ke masyarakat kembali, sekali lagi bahwa itu tidak ada, karena sekarang ini terbuka gitu ya penilaiannya gitu ya Pak ya. Oke, transparan. Dan yang pastinya Pak, terakhir apa yang ingin disampaikan oleh Pak Slamet gitu ya terkait topik kita di hari ini, menjawab tantangan zaman transformasi rekrutmen SDM di kepolisian daerah, dan bagaimana Pak Polda Sud sendiri memastikan kalau prinsip betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis ini dalam setiap tahapan rekrutmennya itu benar-benar sudah dilakukan Pak. Silakan. Ya, yang pertama kita dari Biro SDM Polda Sulawesi Utara melakukan persiapan-persiapan dalam rangka proses rekrutmen. Kemudian kita juga melibatkan berbagai satuan lain di Polda sebagai pengawas, baik misalkan di bidang profesi dan pengamanan atau Propam, kemudian Inspektur Pengawasan Daerah, kemudian kita juga melibatkan pengawas eksternal dari LSM yang kita libatkan untuk bisa memantau pelaksanaan atau proses rekrutmen ini. Nah kemudian kita juga dilakukan supervisi dari Mabes Polri untuk memastikan bahwa sistem dan tahapan-tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kira-kira itu yang kita laksanakan untuk memastikan bahwa proses rekrutmen SDM Polri ini bisa berjalan dengan prinsip betah tadi. Oke, apa yang disampaikan untuk pendengar kita di hari ini Pak? Ya tentu, terakhir? Ya kita berharap ya hal-hal yang atau persepsi-persepsi negatif ini tentang proses rekrutmen ini
yang tidak baik bisa segera hilang, dan kemudian tidak terjadi hal-hal yang tadi kita bahas tidak kita inginkan, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku bisa meluluskan dalam proses rekrutmen, bisa segera melaporkan kepada kita untuk diproses lebih lanjut. Iya, oke, lapor langsung, siap gitu ya. Yang pasti untuk Anda semuanya selaku masyarakat juga mengucapkan terima kasih Pak untuk sosialisasinya di hari ini, dan tentunya terima kasih sudah hadir di Halo RRI gitu ya, hari ini memberikan informasi kepada kami semuanya, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung gitu ya dan bertanya juga baik melalui WhatsApp di line telepon tadi di 082195835080. Terima kasih. Dan untuk Anda juga yang menyaksikan siaran kami di YouTube RRI Manado juga terima kasih, selamat siang untuk Anda. Dan terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih banyak lagi program-program Pro 1 yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan saya Elin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih bersama Anda semuanya. Selamat siang. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.